Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Pada hari kedua ini kita akan belajar tentang konsep dasar pengembangan perangkat lunak. Harapannya setelah Anda mengikuti materi kedua ini, Anda mampu mendefinisikan apa itu perangkat lunak dan urgensi dari pengembangan perangkat lunak. Nah, inilah outline pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang definisi dan sejarah dari perangkat lunak itu sendiri. Lalu kita akan mempelajari tentang karakter dan jenis perangkat lunak. Ketiga, kita akan belajar tentang rekayasa perangkat lunak. Dan terakhir, kita akan mengenal tentang proses rekayasa perangkat lunak. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan definisi dan sejarah perangkat lunak. Nah, perangkat lunak sendiri dapat didefinisikan sebagai sekumpulan instruksi terprogram yang tersimpan di dalam memori komputer ataupun mesin untuk dieksekusi oleh prosesor. Nah, literatur lain juga menyebut bahwa perangkat lunak ini sebagai software. Sebenarnya Anda sudah menggunakan banyak software ya. Anda mungkin seperti yang ditunjukkan sebelah kanan, Anda mungkin pernah menggunakan software kalkulator, kamera, browser, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu semua adalah sekumpulan instruksi yang nantinya akan dijalankan oleh mesin. Mungkin bisa komputer ataupun bisa ponsel pintar Anda. Nah, di era informasi seperti ini, software seakan jadi ruh atau otak bagi perangkat keras. Lalu, bagaimanakah sejarah lahirnya perangkat lunak? Nah, inilah timeline berjalannya atau lahirnya perangkat lunak. Itu semua dimulai dari sekitar 1800-an. Seorang matematikawan bernama Charles Babbage mengumumkan gagasan tentang komputer. Waktu itu Charles Babbage dan ahli-ahli matematika yang lain pada umumnya melakukan perhitungan matematika di sebuah logbook. Logbook itu buku catatan yang katakanlah cukup besar, melakukan perhitungan-perhitungan manual di situ. Charles Babbage sebenarnya menyadari bahwa manusia memiliki kelemahan ketika melakukan perhitungan yang sangat panjang akan terjadi error atau kesalahan. Yang bisa saja kesalahan itu awalnya tidak disadari, tapi ketika mencapai hasil akhir perhitungan baru disadari kesalahan itu. Dari sini Charles Babbage memiliki visi bahwa manusia butuh suatu alat atau mekanik agar dapat membantu perhitungan manusia. Karena Charles Babbage sadar nih, mesin tidak akan lelah seperti manusia. Dia akan dapat melakukan proses berulang-ulang tanpa mengalami penurunan konsentrasi. Itu dulu visinya di tahun 1800-an. Lalu pada tahun 1930-an muncullah Alan Turing. Beliau juga matematikawan juga. Nah, dia mengungkapkan teori tentang perangkat lunak. Intinya dia berpikir mesin sebenarnya dapat melakukan proses-proses tertentu yang itulah namanya perangkat lunak. Tetapi kata perangkat lunak itu sendiri sebenarnya belum ada. Pada tahun 1930 itu belum ada kata perangkat lunak, itu belum ada. Tetapi konsep dari perangkat lunak itu sudah diperkenalkan oleh Alan Turing. Barulah pada tahun 1958 kata software atau perangkat lunak di dalam bahasa Indonesia itu dikemukakan untuk pertama kalinya oleh John Dewey. Beliau juga matematikawan. Nah, jika dilihat dari sejarahnya nih, sebenarnya komputer itu datang dari dunia matematikawan. Software juga datang dari matematikawan juga. Jadi bagi kalian yang katakanlah tidak suka dengan matematika, Anda harus berterima kasih pada dunia matematika. Karena tanpa dunia matematika, Anda tidak akan mengenal
teknologi yang Anda sebut komputer dan software ini. Setelah 1958, kita bisa menyebutnya sebagai 4 periode software. Jadi sebenarnya periode ini sudah dimulai sejak 1940-an sebenarnya. Kalau tidak salah tahun 41 sebenarnya sudah ada komputer yang diciptakan oleh ilmuwan Jerman bernama Z2 kalau tidak salah. Tapi sejarah mencatatnya bahwa komputer modern ya, artinya adalah komputer yang memang digunakan untuk kepentingan tertentu, itu baru ada pada tahun 1946. Inilah 4 era perangkat lunak. Ada era pionir, era stabil, era mikro, dan era modern. Era pionir itu ditandai ketika software merupakan sebuah sambungan-sambungan kabel antar bagian. Jadi pada era ini sebenarnya software hanya konfigurasi kabel-kabel saja. Pada era itu komputer diprogram dengan punch card. Seperti yang teman-teman lihat di bawah, program itu ditulisnya dengan punch card, jadi kartu yang dilubang-lubangi gitu. Karena pada era tersebut program berupa bahasa mesin itu hanya menggunakan 0101. Nah, punch card itulah sebenarnya kode-kode programnya. Berikutnya ada yang namanya era stabil. Di sini software dapat melakukan multitasking dan proses real time. Nah, di sini sebenarnya komputer sudah modern, tidak menggunakan punch card lagi. Setidaknya di era-era ini komputer sudah menggunakan bahasa tingkat tinggi gitu. Software-softwarenya sudah dapat melakukan multitasking, artinya di waktu bersamaan dapat melakukan beberapa proses. Pada era ini juga sudah dikenal yang namanya sistem basis data. Berikutnya ada era mikro. Era mikro ini merupakan era kejayaannya atau awal dikenalnya personal komputer. Kebutuhan perangkat lunak pun semakin personal, artinya komputer-komputer sudah dimiliki perorangan. Kalau di era stabil mungkin komputer masih dimiliki oleh institusi-institusi, pabrik dan lain sebagainya, korporasi besar dan lain sebagainya. Tapi di era mikro komputer sudah dimiliki secara perseorangan. Era modern yaitu era yang ada di saat ini gitu ya. Perangkat lunak hampir ada di semua perangkat elektronik modern Anda. Bahkan sampai dengan mesin cuci, kulkas, dan lain sebagainya ada softwarenya sekarang. Inti dari era modern ini software saling terhubung, atau bahasa kerennya Internet of Things. Semuanya saling terhubung, saling berintegrasi untuk melakukan tujuan tertentu. Lalu bagaimana dengan karakter dan jenis-jenis perangkat lunak? Karakter perangkat lunak sendiri, pertama, perangkat lunak selalu terasosiasi dengan dokumentasinya. Jadi pasti ada dokumentasi tentang kebutuhannya, model desain, dan cara penggunaannya. Berikutnya, perangkat lunak itu dibangun dengan teknik rekayasa, bukan dengan manufaktur. Maksudnya manufaktur seperti ini, seperti pabrik mobil gitu. Seperti yang Anda ketahui, ketika Anda di pabrik mobil itu dirangkai satu bagian ke bagian yang lain, mulai dari awal lagi dan terus sebagainya. Tetapi kalau di perangkat lunak, sekali Anda membuat satu software, Anda langsung bisa menduplikasinya gitu. Jadi tidak seperti di pabrik, tahapan-tahapannya untuk membuat satu mobil dimulai dari memasang kerangka, lalu memasang roda, melakukan pengecatan, baru jadi satu mobil. Mobil kedua pun dimulai dengan hal yang sama dan seterusnya. Tapi kalau rekayasa perangkat lunak tidak, membuat sekali, tahapan-tahapannya dilalui, mau membuat replikasinya ya tinggal dikopas saja. Ketiga, perangkat lunak tidak pernah usang, selalu ada pembaruan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Itu namanya update. Berbeda katakanlah dengan mobil ataupun perangkat-perangkat yang lain yang diproduksi secara manufaktur gitu. Kalau sudah ketinggalan zaman ya ketinggalan zaman gitu. Tidak ada proses upgrading dan sebagainya gitu.
Kalau software ada proses upgrading, updating, dan lain sebagainya. Nah, perangkat lunak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, ada produk generik dan produk custom atau produk spesifik. Produk generik ini dibuat tanpa ada pesanan, sifatnya umum. Contohnya seperti sistem operasi, lalu perangkat lunak Office, dan lain sebagainya. Pelanggannya tidak spesifik, sifat umum. Sebaliknya, ada namanya produk custom. Software yang dikategorikan sebagai produk custom itu dibuat sesuai dengan permintaan pengguna. Spesifikasinya sesuai penggunanya, sesuai pelanggannya. Fitur-fiturnya spesifik berdasarkan karakteristik pengguna juga. Pengguna pengennya apa dan sebagainya, itu spesifik. Contohnya seperti aplikasi perusahaan travel, aplikasi studentnya Amikom, dan lain sebagainya. Jadi setiap penggunanya mungkin bisa berbeda-beda kebutuhannya. Itu jadi dapat disimpulkan produk generik itu intinya adalah software yang bersifat umum penggunanya. Tapi kalau produk custom itu kebutuhannya spesifik banget sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kalau tadi sebelumnya kita membahas perangkat lunak dapat dibagi menjadi jenis apa saja, sekarang kita akan membahas mengenai kategori-kategori perangkat lunak. Ini cukup banyak kategori perangkat lunak yang ada. Di sini saya mencoba merangkumnya ke dalam beberapa kategori perangkat lunak yang umum atau yang sering kita temui. Pertama ada perangkat lunak sistem. Ini perangkat lunak yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan programan lainnya. Misalnya contohnya nih, ada sistem operasi, software manajemen memori, dan lain sebagainya. Intinya perangkat lunak jenis ini dibuat untuk kebutuhan perangkat lunak yang lainnya. Berikutnya ada perangkat lunak real time. Perangkat lunak ini biasanya untuk memonitor, menganalisis, mengontrol sesuatu secara real time atau tepat waktu. Respon yang diberikan perangkat lunak harus langsung dirasakan. Namanya juga real time. Contohnya nih, misalnya software yang terdapat pada sensor polusi udara di beberapa sudut kota. Itu pun secara real time mengukur tingkat polusi lalu melaporkannya secara real time. Berikutnya ada perangkat lunak bisnis. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengelola segala keperluan terkait bisnis. Contohnya aplikasi akuntansi, aplikasi pembayaran, dan lain-lain. Intinya perangkat lunak ini digunakan untuk keperluan bisnis. Keempat, ada perangkat lunak rekayasa dan keilmuan. Perangkat lunak ini sengaja dirancang untuk keperluan proses-proses rekayasa atau proses keilmu yang lain. Misalnya aplikasi MATLAB. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan simulasi-simulasi formula-formula matematika, mulai dari yang simpel sampai dengan yang kompleks. Ada Microsoft Visio yang digunakan untuk keperluan rekayasa, perancangan, dan lain sebagainya. Aplikasi astronomi yang digunakan untuk mungkin mengukur waktu peredaran bulan dan lain sebagainya. Jadi perangkat lunak ini memang didesain untuk keperluan rekayasa dan keilmuan. Berikutnya ada perangkat lunak tambahan, add-on gitu ya. Perangkat lunak ini digunakan untuk membantu proses dari perangkat lunak yang lainnya. Contohnya driver printer, driver scanner, library, add-on, dan lain sebagainya. Software ini kan biasanya kalau dari Microsoft Word ke printer gitu kan, tanpa driver kan belum bisa gitu. Driver hadir untuk menghubungkan Microsoft Word dengan printer. Di perangkat lunak tambahan. Lalu ada perangkat lunak komputer personal. Perangkat lunak yang diciptakan untuk digunakan di komputer personal atau perangkat mobile modern, ya yang seperti yang Anda gunakan saat ini. Mungkin ada aplikasi kamera, aplikasi fitur teks, dan lain-lain. Berikutnya ada perangkat lunak berbasis web. Perangkat lunak ini yang dapat diakses melalui browser. Biasanya perangkat lunak ditempatkan di server. Contohnya ya sistem Student Center Amikom,
apps-nya ditempatkan di web server, tetapi dapat diakses melalui browser. Itu namanya perangkat lunak berbasis web. Ada lagi perangkat lunak memiliki kecerdasan buatan. Perangkat lunak ini dibekali dengan algoritma tertentu yang membuat mesin, maaf ini salah ketik ya, harusnya mesin terlihat cerdas, bahkan seakan-akan memiliki perilaku seperti manusia. Contohnya nih, asisten pribadi Cortana, Google Assistant, dan lain-lain. Itulah tadi mengenai jenis-jenis perangkat lunak beserta kategori-kategorinya. Berikutnya kita akan mengenal yang namanya rekayasa perangkat lunak. Sebelum membahas lebih jauh tentang rekayasa perangkat lunak, kita akan mencoba menjawab satu pertanyaan dasar terlebih dahulu. Apa yang terjadi jika rekayasa itu tidak ada? Di sini saya mencoba menghadirkan atau menyajikan 3 ilustrasi jika rekayasa tidak ada. Gambar pertama, gambar tentang jembatan yang tidak saling terhubung karena tidak adanya rekayasa. Jadi jika dilihat di sini, yang sisi kiri dan sisi kanan itu mungkin dikerjakan oleh 2 tim yang berbeda, tetapi tim itu mengalami miskomunikasi. Tim yang sebelah kiri mengira pilar yang ada di sini, yang ada di bagian tengah, itu merupakan sisi sebelah kiri dari jembatan. Versinya sebelah kiri. Ini pun sama. Pengembang jembatan sebelah kanan mengira pilar yang ada ini merupakan sebelah kiri jembatan. Betul, karena sama-sama sebelah kiri, namun sudut pandangnya berbeda. Ketika bertemu di tengah-tengah, karena tidak adanya proses rekayasa yang baik, tidak ada proses perencanaan, desain, dan lain sebagainya, dan komunikasi pun tidak berjalan dengan baik, jadi seperti ini. Baru ketahuan ketika di tengah-tengah perjalanan. Gambar nomor 2 yang bawah. Ini adanya miskomunikasi antara desainer sama pelaku lapangan. Desainnya bagus gitu ya. Tangganya nanti seperti ini, nanti tidak langsung dari tangganya tidak langsung sini ke sini, tidak, tetapi mungkin ya seperti di Amikom ya, di antara per lantai itu dibagi menjadi 2 segmen sebenarnya. Desainnya bagus, tetapi karena tidak adanya komunikasi, tidak adanya teknik rekayasa yang baik, realisasinya jadi seperti yang ada di kanan gitu. Kalau dilihat dari samping, dari sisi samping, betul tampilannya seperti ini. Tapi jika direalisasikan dan tidak ada komunikasi yang baik, jadinya seperti ini. Jadi tangga yang useless. Tidak ada komunikasi antara orang desainer sama orang lapangan. Contohnya kalau dianalogikan di di bahasa pemrograman atau software developer itu, orang desainernya ngomongnya seperti ini, programmernya mendeskripsinya berbeda karena tidak ada komunikasi. Terakhir gambar tangga seperti ini. Ini terkesan aur-auran ya, abstrak gitu. Entah ini memang desainnya abstrak atau bagaimana, yang terkesan ini secara estetika juga kurang baik ya. Jadi terlihat tidak beraturan. Ini cuma mengandalkan fungsional, tapi tidak jadi perkirakan penggunanya bakal merasa nyaman atau tidak gitu. Jujur saya pribadi kalau menempuh tangga seperti itu saya merasa tidak nyaman. Dilihat saja sudah tidak nyaman. Lalu apa itu rekayasa? Kalau di istilah Inggrisnya namanya engineering. Engineer itu kan teknik ya, jadi akar katanya itu teknik sebenarnya. Jadi rekayasa ya adalah teknik gitu. Rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan masalah. Nih pentingnya ilmu. Jadi ya masuk akal, rekayasa itu harusnya ya masuk akal, berilmu gitu, ada ilmunya. Jadi nggak ngasal seperti tadi membuat tangga yang mungkin ngawur-ngawuran gitu ya. Lalu adanya teknologi, ada penerapan teknologi termutakhir, karena begitu.
Rekayasa adalah proses yang terdiri dari beberapa tahapan ya, mulai dari perencanaan, implementasi, dan pasca implementasi. Jadi secara umum rekayasa itu terdiri dari tahapan-tahapan. Ada direncanakan dulu kita mau ngapain dan sebagainya. Disinilah pentingnya komunikasi. Kita merencanakannya plan A, plan B, dan terusnya. Desainnya seperti ini, nanti yang mengerjakan ini tim mana, yang mengerjakan tugas X itu tim B, dan lain sebagainya. Direncanakan betul-betul. Kebutuhan penggunanya seperti apa dan sebagainya. Itu di perencanaan. Setelah perencanaan matang, baru diimplementasikan. Dari rencana itu dikerjakan dan lain sebagainya. Pasca implementasi itu akan ngecek, akan diuji apakah implementasinya ini sesuai dengan perencanaan atau tidak, atau mungkin pasca implementasi itu semacam pelayanan after sales-nya lah gitu, perawatannya bagaimana, maintaining-nya bagaimana, ketika ada kesalahan apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Jadi tahapan rekayasa sudah memikirkan sejauh itu, jadi bukan sekedar membuat. Sedangkan rekayasa perangkat lunak itu dapat didefinisikan sebagai pembuatan atau pengembangan perangkat lunak yang menerapkan prinsip-prinsip rekayasa. Bisa dilihat di sisi kanan, prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak pasti ada beberapa poin itu. Ada proses analisis, ada proses desain, ada proses programming, ada planning, testing, dan development atau pengembangan. Jadi umumnya rekayasa perangkat lunak ya terdiri dari 6 proses itu, cuma nanti urutannya akan kita bahas. Tapi yang pasti ada namanya proses analisis, ada proses perencanaan, ada proses pembuatan desain, pembuatan programnya, pengembangannya, dan pengujiannya. Setidaknya pasti ada itu. Berikutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam software engineering, yaitu perangkat lunak yang dibuat tanpa proses rekayasa yang baik akan menjadi perangkat lunak yang tambal sulam, bahkan akan menjadi sebuah artefak. Maksudnya artefak adalah software sudah jadi, tapi karena ada beberapa hal kesalahan yang disebabkan oleh proses rekayasa yang tidak baik, jadinya tidak dipakai. Mungkin hanya sekali pakai, 2 kali pakai, kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan, lalu tinggalkan begitu saja. Berikutnya, perangkat lunak yang baik adalah perangkat lunak yang proses pembuatannya itu fokus pada pengguna, bukan pada pengembang. Nah, inilah yang sering terjadi pada pengembang-pengembang pemula. Kita cenderung lebih membuat program sesuai selera programmernya, bukan jujur sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kadang-kadang yang bagi programmer yang mudah sajalah ngerjainnya gitu, kadang ngikutin seleranya programmer gitu. Misal, programmer lebih nyaman meletakkan tombol close itu sebelah kanan gitu, padahal pengguna pengennya sebelah kiri. Nah, kalau yang tidak baik biasanya ngikutin keinginan programmernya, itu tidak boleh. Jadi perangkat lunak yang baik itu fokusnya pada penggunanya, bukan pengembangnya. Adapun tantangan-tantangan yang sering terjadi di lapangan ketika kita menerapkan rekayasa perangkat lunak adalah sebagai berikut. Pertama, ada yang namanya tantangan warisan. Biasanya sistem yang mau kita kembangkan itu merupakan warisan turun-temurun dari pengembang sebelumnya yang bisa saja tidak kita kenal sama sekali. Itu akan diperparah jika sistem sebelumnya tidak ada dokumentasi yang jelas tentang requirement-nya, tentang cara kerjanya, dan lain sebagainya. Tetapi kita diharuskan untuk mengembangkan atau memperbaiki sistem tersebut. Itulah tantangannya pertama. Jadi kita terkadang terkendala dengan sistem warisan. Kedua, tantangan heterogenitas. Jadi sistem itu harus bekerja dengan banyak sistem lainnya yang secara karakter mungkin berbeda. Kita harus bisa mengakomodasi atau mengakomodir hal tersebut. Gimana caranya sistem yang kita buat itu dapat berkomunikasi dengan sistem-sistem yang sudah ada sebelumnya.
Tantangan berikutnya adalah tantangan penyampaian. Bagaimana seluruh aspek dari sistem yang kita buat itu dapat tersampaikan dengan baik kepada pengguna. Mungkin dari cara perawatannya, cara penggunaannya, jika terjadi kesalahan mitigasinya bagaimana, itu bisa tersampaikan ke pengguna. Itulah 3 tantangannya ya. Jadi ada tantangan warisan, prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mengatasi atau ketika kita ditugaskan untuk memperbaiki atau mengembangkan sistem sebelumnya, gimana caranya kita bisa. Tantangan heterogenitas, prinsipnya bagaimana sistem kita bisa saling beradaptasi dengan sistem-sistem yang sudah ada sebelumnya. Tantangan penyampaian, bagaimana kita bisa mendelivery informasi, mendelivery sistem kita kepada pengguna kita. Berikutnya kita akan membahas mengenai proses rekayasa perangkat lunak. Jadi fase-fase rekayasa perangkat lunak sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ada fase pendefinisian, itu fokus pada yang namanya what, apa yang mau dibuat, apa requirement-nya, apa outputan yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Itu pada fase pendefinisian. Jadi lebih banyak bertanya tentang apa. Lalu fase berikutnya, setelah fase pendefinisian selesai, kita akan bertemu dengan fase pengembangan. Di fase pengembangan ini kita fokus dengan pertanyaan tentang how atau bagaimana. Bagaimana menerjemahkan desainnya ke dalam program, bagaimana membuat desainnya, bagaimana proses yang akan berjalan, dan lain sebagainya. Itu didefinisikan di fase pengembangan. Setelah fase pengembangan, ada namanya fase pendukung. Fase pendukung ini dibagi lagi menjadi mungkin katakanlah 4 kegiatan. Ada koreksi, adaptasi, perbaikan, dan pencegahan. Koreksi ini artinya adalah ketika sistem sudah selesai, mungkin di akhir fase ternyata ada sedikit kesalahan, itu dikoreksi. Lalu adaptasi artinya adalah ini sistemnya sudah kita buat, gimana caranya bisa beradaptasi dengan lingkungan sebenarnya, mungkin sedikit konfigurasi dan lain sebagainya. Perbaikan, nah ini sebenarnya hampir sama dengan koreksi gitu. Kalau koreksi tadi fokusnya adalah ketika mungkin ada yang terlewat baru sedikit dikoreksi, tapi kalau perbaikan ada yang rusak, satu komponen atau beberapa komponen dari sistem yang mungkin rusak, ada fase perbaikan. Fase pencegahan yaitu mungkin kita bisa memprediksi ini kalau sistem yang kita buat digunakan secara terus menerus, mungkin ada fase dimana down. Nah, itu yang harus dicegah. Jadi intinya itu. Jadi fase rekayasa perangkat lunak jika dibuat secara umum, intinya ada fase pendefinisian, fase pengembangan, dan fase pendukung. Jika tadi kita mengenal fase-fase secara umumnya, berikutnya kita akan mengenal tahapan-tahapan rekayasa perangkat lunak secara umum. Biasanya proses akan dimulai sebelah sini, mulai dari proses analisis. Di sini kita menganalisis kebutuhan sistem dan kebutuhan pengguna. Berikutnya setelah analisis selesai, itu membuat perancangan. Mungkin perancangan tampilannya, perancangan siapa yang mau menggunakan use case-nya bagaimana, fiturnya apa saja, model datanya bagaimana, itu dirancang di sini. Setelah perancangannya matang, itu akan dilanjutkan ke tahap implementasi. Beberapa literatur mengatakan ini sebagai pengkodingan. Jadi desain itu diterjemahkan ke bentuk coding, katakanlah begitu. Desain database itu diterjemahkan ke dalam bentuk database-nya. Desain interface diterjemahkan ke dalam bentuk tampilan softwarenya dan lain sebagainya. Setelah implementasi ke dalam coding, software tersebut akan mengalami pengujian. Diuji apakah sesuai dengan requirement atau kebutuhan di awal,
Jika belum, apa yang harus dilakukan? Jika sudah, bagaimana setelahnya? Nah, itu di sini di pengujian. Kadang-kadang setelah pengujian, siklusnya kembali lagi ke analisis karena mungkin ada penambahan fitur berikutnya, lalu perancangan lagi, implementasi lagi, pengujian lagi, seterusnya sampai hal itu sesuai kebutuhan pengguna. Jika kita lihat bandingkan dengan fase-fase rekayasa perangkat lunak, tahap analisis ini sebenarnya masuk pada fase pendefinisian. Berikutnya perancangan dan implementasi ini masuk ke fase pengembangan, dan pengujian ini masuknya ke fase pendukung. Nah, uniknya ketika kita turun ke lapangan, ada beberapa fakta yang sering terjadi. Yaitu pertama, seringkali kendala dari pengembangan atau rekayasa perangkat lunak justru tidak datang dari masalah teknis, melainkan dari kondisi lingkungan pengguna. Contoh, mayoritas pengguna ternyata belum familiar dengan komputer. Seperti yang ditunjukkan di gambar gitu, mungkin para senior gitu belum terbiasa dengan yang namanya text editor. Mereka masih menggunakan yang namanya mesin ketik dan lain sebagainya. Jika ada kesalahan pada mesin ketikannya, mereka biasanya menggunakan yang namanya type X seperti ini. Nah, di sini ketika dia menggunakan komputer, dia mengira bahwa kesalahan pun itu bisa dihapus dengan type X gitu. Padahal tidak. Contohnya seperti ini misal. Jadi karena pengguna ternyata belum familiar dengan teknologi komputer. Berikutnya, adanya keengganan pengguna untuk mengubah kebiasaan lama dalam bekerja. Ini misal di pengalaman saya ketika mencoba untuk menerapkan teknologi baru di kelurahan, katakanlah begitu. Para pelanggan kelurahan, mereka biasanya lebih senang menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah data dan lain sebagainya. Ketika saya dan tim saya mencoba mengimplementasikan teknologi pengolahan data baru, kadang-kadang mereka enggan karena mereka sudah merasa nyaman dengan teknologi yang mereka miliki walaupun kurang efisien. Hal tersebutlah yang dinamakan sebagai isu sosial pada teknologi informasi. Jadi masalahnya bukan dari sisi teknis, tapi dari sisi sosialnya malah. Isu tersebut harus dipikirkan dan ditangani agar proses pengembangan itu berhasil dengan baik. Jadi tidak hanya memikirkan masalah teknis pengembangan perangkat lunak saja, tapi juga Anda harus pikirkan sisi sosial dari klien Anda, dari pengguna Anda nantinya. Nah, langkah-langkah penyelesaian isu sosial tersebut pada umumnya dilakukan di awal dan di akhir proses pengembangan sistem. Jadi di awal itu benar-benar dipelajari bagaimana karakteristik dari pelanggan kita, di akhir bagaimana kita mendelivery program ke pelanggan dengan pendekatan tertentu agar secara sosial, secara psikologis itu pelanggan bisa menerima sistem kita. Nah, inilah beberapa langkah yang harus dicari tahu terlebih dahulu sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya isu sosial teknologi yang dijelaskan sebelumnya. Pertama, kita harus mengetahui pengetahuan lingkungan tentang teknologi informasi dan komputer. Jadi kita harus cari tahu nih orang-orang atau lingkungan yang akan menggunakan sistem kita, kira-kira pengetahuan teknologi komputernya bagaimana, apakah sudah cukup baik atau masih tahap pemula atau tidak pernah sama sekali. Kedua, kita juga harus mengetahui tentang sosial ataupun local knowledge di lingkungan yang akan dikembangkan perangkat lunak. Apakah memungkinkan untuk dikembangkan perangkat lunak itu atau tidak. Jadi misal ada beberapa fitur tentang push notification di teknologi kita, mereka kira-kira paham nggak dengan push notification? Intinya ini lebih penekanan ke teknologi yang akan kita terapkan, mereka paham atau tidak.
Lalu kita juga harus mencari tahu pengetahuan tentang apa saja yang dibatasi dan tidak dibatasi di lingkungan implementasi, hingga nantinya dapat ditentukan aturan main yang tepat ketika perangkat lunak dikembangkan. Di sini lebih tepatnya membahas tentang skopnya. Ini misal data keuangan nih, sebenarnya tidak boleh diakses secara umum. Ya sudah, berarti sistem kita tidak perlu menyentuh tentang data keuangan dan lain sebagainya. Itu misalnya. Setelah perangkat lunak dikembangkan, maka diperlukan adanya sosialisasi dan transformasi sistem dengan baik. Setidaknya ada 4 pendekatan transformasi yang dapat dilakukan, yaitu transformasi paralel, transformasi langsung, transformasi per fase, dan transformasi pilot. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, tentang transformasi paralel. Jadi sebagian sistem lama itu berjalan berdampingan dengan sebagian sistem yang baru, hingga nantinya nih sistem yang baru benar-benar digunakan sepenuhnya. Jadi kalau dilihat dari timelinenya nih, sistem lama masih sebagian digunakan sampai pada tahap sini. Lama kelamaan seiring dengan digunakannya sistem baru, sistem lama akan berhenti digunakan dan sepenuhnya sistem baru diimplementasikan atau digunakan di pelanggan kita. Kelebihannya dengan cara seperti ini, pengguna cenderung lebih nyaman dalam melakukan transformasi sistem karena mereka masih sempat menggunakan sistem yang lama, tidak kaget begitu. Kekurangannya memang diperlukan lebih banyak sumber daya untuk melakukan transformasi. Berikutnya, transformasi langsung. Transformasi ini dilakukan secara ekstrim, langsung, dan serta-merta. Sistem lama benar-benar tidak digunakan sebelum sistem baru digunakan. Nah, jadi cerita gini, misalnya nih, sistem lama nih, yang tadi saya ceritakan di kasus kelurahan gitu, mereka stop dulu penggunaan Excel-nya, sudah berhenti, dia tidak menggunakan Excel lagi, langsung menggunakan sistem pengolah data yang tim saya buat. Itu ekstrim. Jadi habit yang lama langsung dihentikan menggunakan habit yang baru, tidak ada transisi sama sekali, langsung ekstrim. Kelebihannya, sumbernya dibutuhkan untuk melakukan transformasi lebih sedikit. Kekurangannya, waktu transformasi pertama kali merupakan waktu yang cukup sulit bagi pelanggan kita, karena mereka harus beradaptasi dengan cepat menggunakan sistem yang baru. Ketiga, transformasi per fase. Transformasi dilakukan secara per fase. Misal, pada fase pertama hanya memasukkan data pada sistem yang baru. Fase berikutnya mulai melakukan komputasi dengan sistem yang baru. Hal tersebut dilakukan hingga semua sistem lama telah tertransformasi ke sistem yang baru. Sebenarnya ini mirip dengan transformasi paralel, bedanya ini lebih soft, tersistematis, dan lebih fokus lebih fokus pada perfungsi sistem. Jadi mirip seperti sistem paralel, ini transformasi paralel mirip gitu, cuman di sini lebih soft perpindahannya. Terakhir, transformasi pilot. Transformasi pilot dilakukan dengan transformasi per unit kerja. Misal pada tahap pertama hanya unit kerja keuangan saja yang menggunakan sistem yang baru. Tahap berikutnya giliran unit SDM yang menggunakan sistem baru. Hal tersebut dilakukan sampai benar-benar sistem baru terimplementasi secara keseluruhan. Ya, ini sebenarnya juga mirip dengan transformasi per fase. Hasil transformasi pilot, dia sudut pandangnya per unit kerja. Setiap unit kerja akan mengalami tahapannya masing-masing gitu. Itulah tadi pembahasan mengenai konsep dasar pengembangan perangkat lunak. Berikutnya, saatnya kuis. Soal pertama, Anda sudah mengenal beberapa istilah pada konteks pengembangan perangkat lunak. Maka silahkan berikan definisi dari beberapa istilah berikut. Ada perangkat lunak, sistem, dan rekayasa perangkat lunak. Soal nomor 2,
Pada dasarnya, perangkat lunak juga merupakan suatu produk. Pertanyaannya, apakah proses produksi perangkat lunak sama dengan proses manufaktur pada pabrik? Ketiga, proses pembuatan perangkat lunak memang sebaiknya menggunakan teknik rekayasa. Pertanyaannya, mengapa sebaiknya menggunakan teknik rekayasa? 4. Salah satu isu yang cukup penting dalam proses rekayasa perangkat lunak adalah isu sosial. Apa yang dimaksud dengan isu sosial pada proses rekayasa perangkat lunak? Terakhir, untuk memastikan proses transformasi sistem berjalan baik, setidaknya ada 4 teknik yang dapat dilakukan. Sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Baiklah, saya kira cukup itu saja pertanyaan kuis kita hari ini, dan materi hari ini pun sampai situ saja. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menyampaikannya di kolom komentar ataupun di kolom komentar Classroom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.